Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkameria, Program Studi Budidaya Perairan STK 419002 dari kampus Titik Balik Diwa Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lipid. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah suatu zat gizi yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon C, hidrogen H, dan oksigen O, atau karbon dan hidrat yang bisa dinamakan karbohidrat. Karbohidrat terdiri atas 3 penyusun utama. Yang pertama yaitu monosakarida. Mono artinya satu, sakarida artinya gula. Jadi, monosakarida juga bisa disebut dengan gula sederhana. Monosakarida ini senyawa yang memiliki suatu gugus aldehid atau keton bebas. Rumus umum dari monosakarida yaitu CnH2O. Adapun contoh dari monosakarida yaitu fruktosa, eritrulosa, dan ribulosa. Baik, yang kedua yaitu olisakarida. Olisakarida berasal dari bahasa Yunani oligo yang artinya sedikit dan sakarida artinya gula. Jadi olisakarida adalah gula senyawa yang menghasilkan 2-10 dengan molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada hidrolisis. Contoh olisakarida yaitu sukrosa, laktosa, dan mentosa. Yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida juga berasal dari bahasa Yunani yang artinya poli banyak dan sakarida gula, yaitu polisakarida suatu gula kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis. Contoh dari polisakarida yaitu pati, glikogen, selulosa, dan pektin. Selanjutnya yaitu fungsi karbohidrat. Yang pertama, untuk sumber energi utama tubuh. Karbohidrat ialah untuk sumber energi utama tubuh dan mempunyai fungsi yang utama yang mempunyai peran sebagai pasokan energi tubuh. Setiap gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Yang kedua yaitu cadangan energi dalam otot dan hati. Fungsinya yaitu untuk keberadaan karbohidrat di dalam tubuh manusia, sebagian terdapat dalam darah sebagai glukosa untuk sebuah energi tubuh. Karbohidrat terdapat pada hati dan jaringan otot yang diubah menjadi sebuah glikogen, dan sebagian karbohidrat diubah menjadi lemak dan disimpan di dalam sebuah jaringan otot yang berfungsi sebagai cadangan energi tubuh. Dan yang ketiga yaitu untuk memperlancar pencernaan. Karbohidrat juga berfungsi untuk memperlancar pencernaan usus dan untuk memudahkan pembuangan feses. Dan karbohidrat juga tidak bisa dicerna seperti serat, bisa membuat rasa kenyang. Yang keempat yaitu sebagai pemanis alami. Karbohidrat berfungsi sebagai pemberi rasa manis alami pada suatu makanan, khususnya disakarida dan jenis karbon monosakarida. Yang selanjutnya yaitu sumber karbohidrat. Sumber-sumber karbohidrat banyak sekali kita temui, yaitu antara lain yang pertama pada biji-bijian. Pada biji-bijian misalnya kita bisa temui beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Sedangkan pada buah-buahan kita dapat temui contohnya pisang, apel, dan semua jenis buah yang rasanya manis. Yang ketiga yaitu pada akar atau umbi-umbian, yang antara lain ubi jalar, ubi kayu, keladi, kentang, dan lain-lain. Keempat yaitu pada dedaunan, contohnya yaitu sayur-sayuran yang berwarna hijau. Yang selanjutnya yaitu
Kita akan menguji karbohidrat dalam sebuah sampel. Yang pertama yaitu uji Benfood. Uji Benfood dan homolise. Selanjutnya yaitu kita akan uji karbohidrat dalam sebuah sampel. Yang pertama, uji molise. Uji molise bertujuan untuk menguji adanya karbohidrat. Yang kedua yaitu uji Benfood. Uji Benfood bertujuan untuk menguji adanya monosakarida. Yang ketiga yaitu uji Lodin. Uji Lodin bertujuan untuk menguji adanya polisakarida. Yang keempat yaitu uji Fehing, bertujuan untuk menguji gula reproduksi. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak memiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam, seperti besi, dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, artinya yang utama atau yang didahulukan. Protein ditemukan oleh ahli kimia Belanda yaitu Geraldus Mulder pada tahun 1802 sampai dengan 1880. Selanjutnya, manfaat tentang protein. Yang pertama, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh. Yang kedua, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh. Hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah protein, demikian pula berbagai enzim. Yang ketiga, yaitu mengatur keseimbangan air. Cairan-cairan tubuh terdapat dalam 3 kompartemen. Yang pertama, intraseluler, ekstraseluler, intraseluler, dan intravaskular. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis protein. Protein berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contoh, daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lain. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Selanjutnya, struktur protein dapat dilihat sebagai hierarki, yaitu berupa struktur primer. Pertama, primer atau tingkat 1, kedua sekunder atau tingkat 2, ketiga tersier atau tingkat 3, dan kuartener tingkat 4. Selanjutnya, adapun nutrisi dari protein yang pertama yaitu akibat kekurangan protein. Protein sendiri mempunyai banyak sekali fungsi di tubuh kita. Pada dasarnya, protein menunjang keberadaan setiap sel tubuh. Proses kekebalan tubuh, setiap orang dewasa harus sedikitnya mengonsumsi 1 gram protein per kilogram berat tubuhnya. Kebutuhan akan protein bertambah pada perempuan yang mengandung dan atlet-atlet. Baik, materi yang ketiga yaitu lipid. Saya akan menjelaskan pengertian lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Fungsi biologis utama lipid termasuk menyimpan energi, pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Lipid memiliki aplikasi dalam industri kosmetik dan makanan serta dalam nanoteknologi. Yang kedua yaitu turunan lemak atau lipid terdiri atas pertama, fosfolipid. Fosfolipid adalah turunan lemak yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid berasal anfilik, yaitu memiliki gugus kepala yang bersifat hidrofil dan gugus ekor lipid yang bersifat hidrofob. Yang kedua yaitu steroid. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester.
Steroid bersifat amfilik seperti fosfolipid dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Contoh steroid antara lain kolesterol, progesteron, estrogen, dan testosteron. Selanjutnya, lemak berfungsi sebagai energi yang bisa juga sebagai cadangan makanan. Reaksi-reaksi yang terjadi pada lemak yaitu hidrolisis. Selanjutnya yaitu nutrisi dan kesehatan. Sebagian besar lemak yang ditemukan dalam makanan berada dalam bentuk trigliserida, kolesterol, dan fosfolipid. Beberapa lemak diet diperlukan untuk memudahkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, dan K, serta karotenoid. Selanjutnya yaitu membran dalam lipid. Sel eukariotik berada dalam organel berbatas membran yang melaksanakan fungsi biologis yang berbeda. Gliserofosfolipid adalah komponen struktural utama pada membran biologis seperti membran plasma sel dan membran intrasel organel. Dalam sel hewan, membran plasma secara fisik memisahkan komponen intrasel dari lingkungan ekstrasel. Baik, mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan mungkin datang dari saya sendiri, apabila ada kata yang benar mungkin datangnya dari Allah, dan diambil positifnya dan dibuang negatifnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.